Halo semuanya, perkenalkan nama saya Debian Mafadila. Saya merupakan mahasiswa Universitas Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai inventory guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar akuntansi. Silakan ditonton. Inventory atau persediaan diatur di dalam PSAK nomor 14. Persediaan atau inventory dapat kita temui di perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Bila dalam perusahaan dagang, inventory berupa persediaan barang dagangan. Barang dibeli oleh perusahaan tanpa merubah bentuk barang tersebut, kemudian dapat dijual kembali. Sedangkan di dalam perusahaan manufaktur, yang pertama itu persediaan bahan baku, yaitu bahan yang akan diproses. Yang kedua yaitu persediaan barang dalam proses, yaitu barang setengah jadi atau setengah diproses. Dan yang terakhir adalah persediaan barang jadi, yaitu barang yang siap jual atau output dari proses tersebut. Contohnya yaitu perusahaan mebel, barang jadinya seperti meja atau kursi. Yang termasuk adalah kelompok aset lancar. Yang selanjutnya yaitu penentuan kuantitas atau unit barang dagang, yaitu untuk menemukan jumlah unit yang tersisa pada akhir periode. Ada dua sistem pencatatan. Yang pertama itu adalah sistem pencatatan perpetual. Sistem pencatatan perpetual ini menggunakan kartu persediaan dan juga jurnal penyesuaian yang digunakan untuk menyesuaikan nilai berdasarkan hasil perhitungan fisik. Sedangkan yang kedua yaitu sistem pencatatan periodik. Sistem pencatatan periodik ini melakukan perhitungan fisik pada akhir periode. Selanjutnya, permasalahan dalam penentuan kuantitas persediaan yang sering terjadi. Yang pertama itu adalah pengakuan kepemilikan atas barang dalam pengiriman atau good in transit, yaitu permasalahan muncul terkait dengan pelaporan nilai persediaan pada akhir periode yang disebabkan adanya barang dagangan yang sudah dibeli tapi masih dalam pengiriman. Terdapat dua syarat kesepakatan yang mempengaruhi kepada peralihan kepemilikan barang dari penjual dan juga dari penjual kepada pembeli. Yang pertama itu adalah FOB shipping point, yaitu kepemilikan beralih sejak barang di gudang penjual, biaya angkutnya itu ditanggung oleh pembeli. Dan yang kedua itu adalah destination point, yaitu barang beralih kepemilikannya setelah sampai di gudang pembeli, yang biaya angkutnya ditanggung oleh penjual. Contohnya itu bisa pembelian elektronik, TV, komputer, atau lain-lainnya. Yang kedua ada barang konsinyasi. Barang konsinyasi merupakan barang titipan. Barang konsinyasi ini memiliki status kepemilikan barang milik penitip barang dagangan tersebut. Contohnya kue yang dititipkan di warung-warung. Barang titipan ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah resiko tidak ditanggung oleh si pemilik warung. Yang menanggung tetap si orang yang menitipkan barang. Dan yang kedua yaitu penjual atau pemilik warung mendapatkan keuntungan dari selisih harga yang diberikan oleh penitip dengan harga yang dijual oleh pemilik warung. Barang titipan ini tidak boleh dihitung sebagai persediaan barang dagangan milik warung, karena barang dagangan ini dimiliki oleh orang yang menitipkan. Manfaat penitip barang dagangan ini, yang pertama, penitip tidak membutuhkan tempat untuk mereka dapat menjual barang dagangannya. Yang kedua, dapat memperluas pasar, artinya pemilik barang bisa menitipkan barang dagangannya di mana saja. Barang konsinyasi ini bukan merupakan aset dari yang menjualkan. Yang selanjutnya yaitu metode penilaian persediaan. Metode penilaian persediaan ini yaitu menentukan beberapa nilai persediaan barang dagangan akhir pada akhir periode yang akan disajikan sebagai nilai persediaan pada laporan keuangan. Metode harga perolehan
atau perolehan merupakan semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang dagangan tersebut untuk siap dijual. Permasalahan muncul ketika dalam satu periode ternyata harga perolehan dari barang dagangan itu berbeda-beda. Nah, untuk menentukan nilai perselisihan ini terdapat beberapa cara. Yang pertama adalah identifikasi khusus, yaitu untuk jenis barang-barang yang memiliki kode-kode unik, seperti contoh barangnya itu motor atau mobil yang memiliki kode-kode tersendiri atau kode unik. Yang kedua itu asumsi arus harga perolehan yang menggunakan pertama adalah FIFO, first in first out. Dan yang kedua ada LIFO, last in first out, dan yang ketiga adalah average method. Yang pertama, jika menggunakan metode FIFO untuk mencarinya, yaitu dengan mengalihkan unit tersisa dikali dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan yang terakhir, dengan asumsi jika ada yang terjual itu yang dihabiskan adalah yang awal. Ending inventory diambil dari harga perolehan yang terakhir. Sedangkan menggunakan metode average yaitu unit tersisa dikali harga perolehan rata-rata per unit. Harga perolehan rata-rata per unit ada dua. Yang pertama itu rata-rata tertimbang, yaitu dengan cara cost of goods sold available for sale dibagi unit tersedia untuk dijual. Untuk menentukan cost of goods sold atau HPP dengan cara cost of goods available sale dikurangi dengan ending inventory. Sedangkan untuk menentukan gross profit sama dengan penjualan dikurang dengan cost of goods sold. Laba sebelum pajak dihitung dengan cara mengurangkan gross profit dikurang dengan beban operasi. Untuk menentukan net income sama dengan laba sebelum pajak dikurang dengan pajak penghasilan. Asumsi itu harus konsisten digunakan, tujuannya agar laporan keuangan dapat diperbandingkan. Selanjutnya yaitu rata-rata sederhana. Harga perolehan rata-rata per unit didapati dari menjumlahkan harga perolehan dalam proses per N perubahan harga perolehan. Metode LIFO tidak dianjurkan untuk digunakan karena dengan menggunakan metode LIFO ini pajaknya paling kecil. Yang selanjutnya yaitu metode penilaian persediaan berdasarkan nilai realisasi bersih, yaitu menilai kategori barang usang dengan menggunakan lower of cost or net realizable value, yaitu atau LCNRV. Cara menilainya yaitu dengan mengalihkan unit tersisa dikali dengan harga yang lebih rendah. Harga yang lebih rendah ini yaitu harga perolehan atau NRV. NRV sendiri adalah harga jual dalam situasi normal. Terdapat beberapa kesalahan dalam menilai persediaan akhir. Salah satunya yaitu salah hitung, 2. Salah mengalihkan harga perolehan, dan kesalahan dalam penilaian persediaan yang berdampak pada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan, dan juga kesalahan-kesalahan lainnya. Yang pertama itu berdampak pada laporan laba rugi. Pada HPP dan juga net income, kesalahan besar terjadi apabila persediaan barang dagangan awal atau persediaan barangan dagangan akhir. Bentuk kesalahan itu ada dua. Yang pertama ada persediaan lebih rendah dari yang seharusnya, dan yang atau under value, dan yang kedua adalah persediaan lebih tinggi dari yang seharusnya atau disebut dengan over value. Cara menghitung cost of goods sold yaitu dengan menambahkan beginning inventory ditambah dengan cost of goods purchase dikurang dengan ending inventory. Jika cost of goods sold lebih rendah, maka net income-nya akan lebih tinggi, atau ending inventory bisa over value ataupun under value. Dampak kesalahan hanya dari periode karena berhubungan dengan persediaan barang akhir, misalnya pada periode tahun 2019, dan jika menjadi barang persediaan awal di awal tahun 2020. Kesalahan persediaan yang berdampak pada laporan keuangan
terletak pada ending inventory, karena yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan pada aset lancar dan persediaan itu adalah ending inventory. Kenapa jika ending inventory itu under akan menjadikan aset understate atau over, karena persediaan itu merupakan bagian dari aset. Dan juga kenapa equity yang over atau understate, karena persamaan akuntansi itu sama dengan aset sama dengan ekuitas. Yang selanjutnya yaitu ada pengungkapan. Yang pertama itu klasifikasi persediaan utama. Yang kedua menggunakan cost atau LCNRV. Yang ketiga yaitu metode. Yang selanjutnya yaitu manajemen persediaan. Yang pertama resiko besar. Dampak kekurangannya yaitu tempat penyimpanan. Dan yang kedua itu akan lebih cepat kadaluarsa. Sedangkan dampak kelebihannya yaitu persediaan yang dapat ditampung itu banyak. Dan yang kedua adalah level rendah. Kelebihannya yaitu resiko kadaluarsanya lebih kecil, dan kekurangannya yaitu tidak dapat memenuhi pesanan dalam jumlah yang besar. Yang selanjutnya, materi selanjutnya yaitu retail inventory method, yaitu metode barang eceran. Ada 3 langkah. Yang pertama itu menentukan beberapa ending inventory pada harga retail dengan cara good available for sale at retail dikurang dengan net sales sama dengan ending inventory at retail. Yang kedua, menghitung rasio harga perolehan terhadap harga retail dengan cara good available for sale at cost dibagi dengan good available for sale at retail, sehingga dihasilkan cost to retail ratio. Dan yang ketiga yaitu berapa ending inventory yang diestimasi dengan cara ending inventory at retail dikali dengan cost to retail ratio didapati estimate cost of ending inventory. Yang selanjutnya adalah estimasi inventories, yaitu penilaian persediaan. Penilaian persediaan ini digunakan pada saat jika perusahaan mengalami kebakaran, menggunakan metode laba kotor untuk mengestimasi nilai persediaan barang dagangan akhir atau persediaan barang dagangan yang terbakar, karena tidak dapat dilakukan penghitungan fisik. Ada 2 langkah. Yang pertama itu menentukan berapa harga pokok penjualan yang diestimasi dengan cara net sales dikurang estimate gross profit sama dengan estimasi cost of goods sold. Yang kedua adalah berapa perselisihan barang dagangan akhir yang diestimasi. Menghitungnya dengan cara cost of goods available for sale dikurang dengan estimate cost of goods sold sama dengan estimasi cost of ending inventory. Jika yang mengalami terbakar itu keseluruhan, jadi nilai persediaan barang dagangan akhir yang diestimasi menjadi nilai persediaan barang dagangan akhir yang diestimasi itu langsung menjadi nilai persediaan barang dagangan yang terbakar. Jika barang yang terbakar sebanyak 75%, jadi nilai persediaan yang terbakar yaitu 75% dikali hasil estimasi nilai persediaan barang dagangan akhir. Yang pertama itu adalah menentukan pembelian bersih dengan rumus pembelian ditambah dengan biaya angkut dikurang dengan potongan pembelian dikurang dengan return pembelian. Yang kedua yaitu menentukan HPP atau cost of goods sold. Yang ketiga menentukan laba kotor, yaitu dengan cara penjualan bersih dikurang dengan HPP. Menentukan persentase laba kotor itu dengan rumus laba kotor per penjualan bersih dikali dengan 100%. Dan yang keempat, menentukan HPP bulan misalnya November atau bulan yang diestimasi. Bulan November atau bulan berikutnya yang diestimasi. Estimasi laba kotor, cara menghitungnya dengan persenan laba kotor dikali dengan penjualan bersih. Yang kelima, menghitung HPP yang diestimasi dengan cara penjualan bersih dikurangkan estimasi laba kotor. Dan yang keenam yaitu menentukan persediaan akhir yang diestimasi. Baiklah,
Itulah tadi video mengenai inventory yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih banyak materi-materi yang belum saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton video-video sebelumnya. Terima kasih.